Oke, guys, balik lagi bersama kami yang masih di rumah sakit dan belum keluar-keluar selama 4,5 bulan. pas setengah bulan, hampir 5 bulan, Deng. Nanti tanggal 3 April kita sudah 5 bulan di sini. So, video kali ini kita Video yang kalian tunggu-tunggu dan kalian minta-minta. Iya, kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen-komen di video sebelumnya. Terima kasih untuk doanya, tetap ya pada rajin doain buat Conan, buat kami semua di sini, dan responnya untuk bertanya Dan rajin gak skip iklan Ya, buat rajin yang gak skip selalu iklan, bilang betul. thank you banget support kita di sini. Hari ini aduh bingung mau update apa soalnya progresnya betul slow. Pelan banget dan kita masih belum tahu what's next, kapan. So, ya udah kita Lanjut. langsung aja ya. Pertanyaan pertama, kalau komunikasi sama dokter pakai bahasa apa ya? Sebenarnya di sini disediain tim penerjemah dan ada beberapa orang juga yang selalu standby. Translator bahasa Indonesianya itu mereka pada sekolah di Indo gitu, jadi sebenarnya ada translator. Nah tapi yang paling oke, ada satu orang yang oke banget karena dia udah dari SMP tinggal di Indo. Dan karena mereka Indonesianya terbatas kayak kita lah, ngomong nggak yang sampai jago-jago banget, jadi penjelasan mereka kalau soal medical pusing. Iya Gitu. Mereka yang jelasinnya nih, mereka bisa nge-translate ke kita, cuman nggak detail pertama gitu. Kedua, mereka sendiri juga kadang-kadang bingung gitu versi Indonesianya apa ya gitu loh. Karena mereka bukan translate medical, mereka sehari-hari juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kita aku jadi bingung gitu. Jadi karena dokternya berhubung dokter yang utamanya Conan ini bisa bahasa Inggris. Sebenarnya rata-rata dokter sini bisa bahasa Inggris. Rata-rata. Ada yang nggak lancar juga, ada yang logatnya susah kita mengerti juga gitu loh. Jadi seenggaknya ya lumayan lah. Jadi kita banyakan ngomongnya bahasa Inggris. Jadi dia bisa jelasinnya juga full. Makanya kenapa kita bisa update ke kalian juga full gitu. Kalau nggak separoh-separoh. Iya, kita berapa kali jadi Iya. ada beberapa kasus, beberapa kali yang dokter tuh perlu penjelasannya serius dan detail. Mungkin dia pikir kalau lewat translator dia jelasinnya lebih banyak, bisa lebih banyak, kita nangkapnya bisa lebih banyak. Akhirnya dipanggil lah. Waktu itu case apa ya? Pokoknya masalah Conan lagi lumayan serius banget. Nah, terus dipanggil, dia jelasin berat. Nah, terus lewat translator terus kita bingung nih maksudnya apa sih? Kok ada yang missing link gitu, penjelasannya tuh kayak nggak komplit. Akhirnya kita bilang, dokter lu ngomong bahasa Inggris aja deh. Nah setelah dia ngomong bahasa Inggris, biarpun ada barrier language, kita lebih ngerti gitu daripada lewat orang ketiga gitu loh Kak. Ya mungkin kayak kalian pernah lihat kan tuh yang games sambung kata. Orang pertama sampai orang keberapa tuh udah meaningnya bisa beda gitu loh. Ada benefitnya ketika kita bisa ngomong Inggris. Ya sebenarnya nggak lancar-lancar amat, kita juga nggak perfect lah, tapi paling nggak kita bisa komunikasi gitu loh. Nah itu lebih helpful, lebih menolong menurut kita. Tapi lebih menolong lagi kalau kalian bisa bahasa Thailand. Betul. Tapi masalah gini loh yang bikin ya. Sebenarnya gue mau udahin ini karena ini kayak penjelasannya sangat panjang. Cuma saya gini, karena pernah Conan itu sekali waktu dia asma, yang pertama kali sebelum dia kemo, kita ketemu sama dokter, terus ada translatornya, terus dokternya ngejelasin panjang banget, terus translator jadi bilang, oke, jadi Conan pakai obat ini lah malas jelasin dia. Terus anak gue kenapa? Gue pusing dong, jadi gue aduh gini gimana ya, entah karena emang bahasa Thailand itu perlu ngerti kan, misalnya ada yang kata-katanya mungkin emang panjang bisa dirangkum jadi pendek, atau emang karena dia nggak bisa ngejelasin jadinya pendek gitu. Jadi gue sejak saat itu gue bingung, sedangkan kalau dipakai yang menurut gue yang jago itu selalu emang panjang.
dia panjang ya kita panjang, nggak mungkin lah dia nyelesain satu kalimat satu alinea dibalasnya cuma satu kalimat ke kita gitu kan. Jadi sejak saat itu gue agak ragu-ragu gitu, makanya gue tetap nge-push dokternya ngomong bahasa Inggris. Itu dokter naratif bukan? Bukan, waktu itu dokter naratif gak ada. Kalau dokter yang naratif itu dokternya udah Bagus. jago Inggrisnya. Oke, next. Karena sama Kiski suka ngapain di rumah sakit? Suka Main berantem. handphone, pasti Suka berantem. main. Kalau Kristal nggak gitu, demen main, nggak gitu tahan lama main gadget. Jadi di sini sekarang banyak main yang Kristal. Kita sebenarnya bukan yang pro gadget, jadi sebisa mungkin kita ngebatasin gadget. Terus kemarin tuh ada beberapa orang yang komen, itu anaknya jangan dikasih main gadget mulu, apa nggak jadi penyakit apa, bah. Ya sebenarnya kita bukan orang yang pro main gadget, tapi lu coba aja deh, udah 4 bulan di sini dengan mainan yang segitu-segitu aja, yang nggak segitu-segitu aja sih. Tiap hari mesti mikirin gimana main itu challenging banget. Kemarin aja gadget aja Conan sempat sampai bosen loh. Sampai bosen udah bingung mau ngomong ngapain aja nggak tahu. Nih. Jadi kita itu tantangan kita membuat setiap hari melewati sehari-hari tanpa bosan itu challenging banget. Biaya selama ini berapa yang sudah dikeluarkan? Biayanya Bukan. semua donasi yang kita dapat sudah kita bayarkan ke rumah sakit. Dan kita masih ngutang dan kita masih belum tahu jumlah akhirnya berapa. Gitu jawabannya. Habis Conan selesai lanjut kis-kis apa gimana? Apa gimana? Seperti kita bilang, rencananya begitu, rencana awal begitu Conan selesai, terus jeda istirahat dulu sampai Conan stabil, karena lanjut memang harus tunggu Conan stabil, dokternya Iya. baru mau lanjut. Yap. Gitu. Itu rencana awal, tapi sekarang biaya untuk kristal aja tuh udah nggak ada. Kristal saat ini masih dalam Pergumulan karena dan perencanaan. kita masih mau fight untuk dua-duanya di treatment dengan proper gitu loh. Tapi kita belum tahu gimana, kita belum tahu jalannya yang kebuka bagaimana gitu. Ini ada pertanyaan. Penyertaan Tuhan apa yang kakak rasain pada saat ini? Apa ya? Banyak ya. Banyak banget. Gak bisa ya, cek IG gue deh, kayaknya post yang terakhir ada gue share tentang miracle apa, karena awalnya kita semua tuh berharap kalau Semuanya smooth, semuanya aman. Namanya miracle, keajaiban itu terjadi ketika nggak ada tantangan. Tapi somehow kita ngelihat miracle does happen, tapi mungkin nggak seperti yang kita harapkan itu terjadi gitu. Tapi still itu miracle. Kayak gue share 4 hal di IG gue. Yang pertama adalah peace and strength. Udah nggak kehitung. Kita banyak yang bilang kalian kuat ya. Yang kalian lihat itu waktu kita udah bisa share, udah bisa happy. Ada momennya tetap kita waktu kita bener-bener nggak kuat, kita nangis, kita bertanya-tanya ini kapan kelarnya, ada waktunya gitu loh. Jadi nggak tahu ya, nggak sekuat itu juga sih. Cuman setiap kali kita nggak kuat dan kita berdoa, ya selalu ada kekuatan baru gitu. Itu makanya kita beberapa waktu lalu kita share lagu yang I Smile, karena itu bener-bener apa yang kita alamin. Setiap kita nggak kuat, kita berdoa, ada kekuatan baru gitu loh. So itu miracle. Nomor 2 adalah apa ya kemarin ya, biaya sampai saat ini udah jauh dari yang cukup. Dari awal aja kita tuh emang nggak punya duit untuk ngelakuin Nggak, ini. intinya dari donasi yang kita kan fundraising. Iya, maksudnya pertama kalinya aja kita tuh nggak berani menjalankan ini karena kita nggak punya fundingnya, nggak punya dananya. Sampai saatnya tiba-tiba orang pada mau bantuin, mendorong kita untuk melakukan ini semua.
sejak saat itu baru kita berasa ya Tuhan sanggup dan Tuhan pasti menyediakan dan sejak saat itu hampir nggak pernah khawatir. Maksudnya bahkan sampai sekarang nggak tahu ya kalau Andri, kalau aku pribadi nggak pernah yang sampai aduh gimana terbayar gimana. Aku tahu gitu, maksudnya ini dari awal pun udah emang di luar kapabilitas kita gitu loh. Gitu. Jadi untuk bisa sampai mikir terbayarkan apa enggak, dari pertama aja udah nggak terbayarkan, apalagi sekarang udah berkali-kali lipat dari apa yang udah kita emang nggak bisa bayar. Jadi dari untungnya, tapi kita nggak apa ya, nggak khawatir lah, pokoknya tahu Tuhan pasti sediain, Tuhan udah bawa, Tuhan pasti sediain. Ya awal-awal waktu kalau kalian ngikutin dari awal waktu kita fundraising, estimasi biaya untuk 2 anak sekaligus langsung kumpul dalam waktu yang relatif singkat. Dan itu wah gila, Tuhan hebat ya, sediain langsung dua-duanya. Tapi udah sampai saat ini ternyata biayanya udah membengkak 4-5 kali lipat dari estimasi, which donasinya udah nggak cukup. So ada 2 perspektif di situ sebenarnya. Apakah Tuhan nggak tahu biayanya akan berkali-kali lipat, atau akan ada miracle lain yang akan mengikuti ini gitu. Itu lebih ke mindset sih. Ajaibnya kita udah bilang kita udah nggak punya dana, bahkan ini udah jauh melebihi apa yang kita punya gitu loh. Tapi kenyataan kalau treatment Conan ini masih dijalankan sampai sekarang, itu another miracle yang kita alamin gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga itu teman-teman. Kita nggak nyangka banyak banget teman-teman yang care. Bahkan ada teman-teman yang jempet-jempetin untuk nengok kita di sini. To be honest, kita nggak banyak banget yang bantuin deh. Ada aja yang teman-teman baru yang kirimin makanan, ada yang datang bawain mainan buat anak-anak gitu loh. So kita cukup merasa tidak left out. Kita merasa banyak yang care. Plus dengan kita share begini, banyak support dari kalian yang nonton, itu sangat help mental kita banget gitu loh. Dan banyak dan suster sini bilang ini kita tuh bener-bener orang yang paling banyak yang ngunjungin, meskipun nggak boleh ketemu Conan secara langsung, nggak semuanya boleh ketemu Conan secara langsung, paling nggak kita banyak gitu loh. Next. Biasa di sana makan apa? Kita di sini ada oma, mamaku tak ajak kemari karena Conan abis ini kalau pulang harus makan makanan yang fresh, dalam artian jadi kalau dia 3 kali sehari makan ya harus 3 kali sekali masak, 3 hari sehari 3 kali masak gitu loh. Jadi repot kan kalau harus bersihin rumah, harus ini. Terus oma juga emang demen masak, dan oma memang selalu masak seperti itu di rumah. Jadi aku tanya oma mau bantuin nggak, dan oma dengan senang hati bantuin. Akhirnya pun sekarang kita di sini tetap dimasakin oleh oma tiap hari, meskipun belum masakin buat Conan. Maksudnya udah sih, sekarang Conan kan udah boleh makan ayam nih, jadi bulan-bulan ini oma udah gorengin ayam tiap hari buat Conan, karena yang Conan doyan cuman masakan oma. Iya, masakan oma. Masakan rumah sakit nggak enak katanya. Cuman makan nasi ayam tim sama makan ayam goreng oma. Iya, ntar wadah-wadahnya dilepas. Maaf ya, itu bahasanya Kristal. Gitu, jadi intinya kita tetap makan makanan oma gitu. Ya, sama Masakan selain makanan rumah. oma, catering Sevel di sini. Ya, kadang-kadang kalau udah bosen, udah kelaparan juga, kadang-kadang bingung nih mau makan apa nih gitu, iseng makan Sevel gitu. Nanti kalau Conan udah sembuh apa giliran di kemo, penasaran? Udah dijawab ya. Jawab ya. Conan kenapa jadi gitu? Melalui perjalanan yang panjang, boleh nonton video-video sebelumnya dari awal. Nah, tadi ada yang nanya biaya hidup sehari-hari di sini berapa? Sama seperti di Jakarta, bahkan sedikit lebih murah, sedikit. Enggak sih, ada yang pukul rata lah sama. Ada yang lebih lebih murah, mahal. ada yang lebih mahal. Jadi kira-kira sama. Pokoknya makanan-makanan kira-kira 25.000 lah.
Jajan-jajanan. sekali makan tuh Sekali 50 makan. baht kira-kira 50 baht which is 25 ribuan. Di sini ada nanya, how to be grateful like your family. Bagaimana bisa tetap bersyukur dan nggak komplain melewati masa-masa susah. Yang pokoknya gini, kalau yang aku selalu pegang lah istilahnya ya, kalau yang ada di kepalaku gitu, yang aku pegang pertama adalah Tuhan gak bakal ninggalin kita, dan Tuhan udah buat banyak banget kebaikan dalam hidupku. Maksudnya dari kecil sampai sekarang tuh bener-bener hidupku tuh bener-bener Israel dibilang perjalanan iman, ya perjalanan iman. Semua hidupku itu ya dilalui melewati iman, karena memang dari kecil hidupnya susah, jadi ya semuanya emang tiap hari mau naik kelas, bayar uang sekolah ya perlu iman, karena nggak ada duit. Kadang pernah juga berapa kali nggak ada makan, buat makan besok aja perlu iman. Jadi emang dilalui dengan iman selalu dari dulu gitu. Emang susah, jadi ya emang harus melalui iman. Dan karena Tuhan udah baik banget, maksudnya dengan kesusahan segitu zaman dulu, mana mungkin sih Tuhan tinggalin sekarang tiba-tiba gitu. Itu yang aku selalu pegang. Dan kenapa nggak komplain? Kalau komplain ngebantu, aku komplain sering-sering beneran. Masalahnya udah pernah gitu di saat-saat dulu yang masih sendiri, yang kecil, komplain, kok gue gini, kok gue nggak kayak anak lain, kok gue gini, kok gue nggak kayak gitu. Nggak ngebantu juga, nggak, ya bener-bener nggak ngebantu, nggak bawa perubahan apapun juga. Jadi terus akhirnya suatu saat sempat baca buku, dan buku itu ngajarin untuk berpikir positif lah. Dan sejak saat itu terus kenal Tuhan. Nah, habis itu ya sejak saat itu makin bersyukur lagi, dan makin ya nggak mau komplain, karena emang gak ada gunanya, intinya gitu. Kalau kekhawatiran lu bisa menambah sehasta aja dalam hidupmu, dalam hidup lu, ya sering lah komplain. Oke, nanya Kristal nomor berapa? 2. Conan nomor berapa? 4. Oh ya, sama mau tanya untuk Kristal, rencana next apa? Akan dibantu juga seperti Conan? Masih dalam perencanaan. Masih dalam On hold. Iya, nggak tahu. Kita nggak tahu rencana Kita gimana nggak tahu juga rencana sih. Tuhan bawa kita kemana, karena udah ngomongin Tuhan kan. Jadi gue kasih tahu, kita nggak tahu Tuhan bakal bawa kemana kita selanjutnya. Kita serahkan Iya. semua pada yang di atas. Pokok kita lihat aja. Konon kesehariannya makan apa? Nasi sama ayam doang. Boleh pakai bumbu? Boleh. Yang nggak ada biji, nggak ada susunya boleh dipakai. Jadi garam, gula, lada boleh dipakai. Selain itu nggak boleh. Minyak boleh, asal minyak sayur. We miss you, Obay Cameo Project. Miss you tuh Cameo Project. Mau nanya gimana perasaannya Mami dan Dedi pas lihat perubahan Conan dan banyak rambut-rambut yang tumbuh karena efek obat dan kemo. Perubahan Conan kita lihat sehari-hari, jadi nggak gitu berasa. Yang paling berasa adalah karena Conan jadi kurus dan ototnya hilang karena dia nggak bisa ngapa-ngapain selama 4 bulan ini. Itu bikin kita sedih, tapi kita semangatin dia terus. Dan sekarang kita lagi fisioterapi sendiri, hebat kan? Kita sedang berusaha bikin otot Conan baik lagi, karena sekarang udah bisa makan, jadi tenaganya mulai makin banyak. Kalau kemarin infusan, iya, kemarin infusan doang agak susah untuk dipaksa bergerak dan dipaksa build otot secara nggak ada yang dikonsumsi gitu kan. Nah terus banyak rambut menurut kita jadi lucu, suka kita bilang jadi Wolverine, kayak Shinchan, kayak Sun Gokong, kayak Chewbacca, ya Conan. Jadi keren Conan. Tadinya nggak ada bulunya, bulu matanya tipis-tipis, sekarang tebel. Pada ngira emang bulu matanya Conan. Ya sebenarnya kita nggak kaget-kaget banget, karena kita Lihatnya udah tiap hari, perubahannya nggak pertama banyak. lihat tiap hari, udah gitu kita research juga sebelumnya ada efek samping apa. Jadi kita nggak yang kaget bener-bener blank. Kita udah tahu kira-kira dia dapat steroid banyak, dapat ini banyak. Oke, perubahan fisiknya kira-kira kayak gimana? Kita udah expect sebenarnya. Jadi memang nggak kaget-kaget banget. Ada yang mau nanya dong, ketahuannya gimana? Cek di video iya. yang pertama. Betul. Judulnya pertama kali mengenal thalassemia. Semoga nanti alisnya nggak rontok pas sudah balik normal. Betul. Ya, itu yang kita harapkan, karena alis gue tipis.
Dan kemarin Conan alisnya tipis, tapi sekarang tebal jadi keren. Bulu matanya juga panjang, gue pendek gak ada bulu matanya. Di sini kelihatan banget kalau Kiss tuh selalu jadi mood boosternya Conan, gemes deh, ya. Kalau kalian main sama Kiss 2 jam, kalian akan gemes, lucu, senang. Coba seharian, darah tinggi. Pokoknya stres jagain kristal. Maaf itu di belakang ada gambar gak boleh foto dan gak boleh video. Iya. Ya, kita udah minta izin. Enggak. Jadi gini sebenarnya kenapa dipasangnya itu sekarang gue tutupin tuh. Karena mengintimidasi, gue tahu. Kenapa nggak boleh foto video? Jadi rumah sakit tuh punya privasi sendiri, punya privasi untuk tenaga medis yang kerja. Kalau punya ini nih, kadang-kadang orang tuh suka nggak tahu diri, tau nggak? Apa-apa aja di videoin, di post Instagram atau di post di sosmed. Kadang-kadang tuh orang yang kerja tuh nggak nyaman pertama. Terus kadang-kadang ini menghindari gue dari sisi ini ya, karena gue kerja profesional di syutingan gitu loh, jadi ngerti gitu loh. Kalau ini case nya rumah sakit, kadang-kadang tuh tiap rumah sakit tuh punya standar SOP yang berbeda-beda. Jadi kenapa dilarang foto dan video, karena mereka nggak mau di compare. Pertama nggak mau di compare ke orang. Kadang-kadang tuh kita yang sebagai orang yang nggak tahu ngelihat, oh di sini kok begini sih prosedurnya, gue waktu itu di tempat lain nggak begini. Kayak contoh cara nyuntiknya di Indo tuh kan banyak, sering banget tuh ya which is di Indo sama di sini menurut gue beda banget ya. Misalnya susternya nyuntiknya begini dulu, terus anaknya merasa sakit apa gimana, dibandingin waktu itu gue di compare di rumah sakit ini atau di lab ini nggak begini nih cara kerjanya. Akhirnya apalagi kalau di foto, di video gitu, itu kan akan jadi bad publication buat rumah sakitnya. Akhirnya mereka mengeluarkan kebijakan ini. Tapi sekarang kita kan bikinnya untuk pribadi gitu, nggak ada hubungannya sama kerjaan rumah sakit. Jadi nggak ada prosedur dan nggak ada personal yang di videokan. Kalau susternya ada pun mereka pakai masker, nggak kelihatan mukanya. So ini video personal kita hitungannya, bukan punya rumah sakit dan nggak menyalahkan rumah sakit. Awalnya mereka wanti-wanti banget, nggak boleh ya sama sekali, blablabla. Tapi setelah kita kenal lebih dekat, iya gimana enggak ya, gue 5 bulan gaulnya sama suster-suster sini doang gitu loh. Mereka ya udah cincai aja. Awalnya mereka benar-benar takut kan, awal-awal video mereka benar-benar waktu kita nyalain kamera mereka ngumpet. Tapi video-video terakhir kan mereka udah cuek aja gitu. So karena mereka tahu mereka tidak divideokan. Iya, so kita benar-benar menjaga privasi mereka yang kerja ya secara profesional lah. Gitu. Jadi karena itu tandanya di situ dan kita spotnya paling oke untuk paling nyantai lah buat kita bikin vlog, mau nggak mau itu ada. Gitu. Oke? Panjang banget videonya. Kita bagi beberapa bagian karena kepanjangan banget. Anyway, thank you for watching. Terima kasih untuk support. Ya, pertanyaannya kalau masih ada yang mau ditanyain, tulis aja di komentar. Pokoknya kita hanya menjawab pertanyaan yang ada di video ini untuk video selanjutnya.